Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang cukup susah. Akan tetapi jika kita perhatikan dengan seksama, tidak akan menjadi susah dan bahkan kita bisa dengan mudah memahaminya. Apa itu materinya? Adalah passive sentence, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Sebelum kita lanjut tentang passive sentence, ada baiknya kalau kita mengingat-ingat apa itu kalimat pasif dan apa perbedaannya dengan kalimat aktif. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari materi tentang passive sentence atau kalimat pasif. Yang pertama kita harus ketahui adalah what is the differences between active sentence and passive sentence? Apa perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif? Jadi ini merupakan perbedaan yang mendasar antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Bedanya apa? Ketika kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya me atau ber. Contohnya, ayah mengambil sebuah buku. Jadi ayah ini subjek, mengambil ini predikat, sebuah buku ini objek. Subjeknya me atau ber. Ayah berlari, ayah berjalan, ayah mengambil sebuah buku. Ini kalimat aktif. Kalimat aktif. Karena subjeknya me atau ber. Bisa kita lihat di sini. Ayah ini me atau ber. Me, ayah mengambil sebuah buku. Sedangkan kalimat pasif seperti ini. Passive sentence atau kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya diingat-ingat di atau ter. Bedanya dengan yang tadi, ketika kita ingin mengubah kalimat aktif menjadi pasif, gampang ya. Objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Sebuah buku ini merupakan objek, tadi dalam kalimat aktif dijadikan subjek. Yang berwarna hijau, sebuah buku menjadi subjek. Kemudian subjeknya di kalimat aktif yang berwarna biru ini dijadikan objek di kalimat pasif. Ditambahi kata oleh. Di sebuah buku ini dijadikan subjek di sini. Kemudian ayah dijadikan objek di sini ditambahi oleh yang warna biru. Warna biru. Kemudian mengambil menjadi diambil. Pada intinya sama. Ayah mengambil sebuah buku. Sebuah bukunya ditaruh di depan, diambil oleh ayah. Sebenarnya dua kalimat ini dan ini, yang ini aktif dan yang ini yang pasif. Ini sebenarnya tidak ada beda, sama. Ayah melakukan sebuah pekerjaan mengambil buku atau sebuah buku dikenai pekerjaan diambil. Lalu dalam bahasa Inggris bagaimana? How to change atau bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif? Seperti ini. Jika kita bahasa Inggriskan, opsi pertama adalah father takes a book. Father, ayah. Takes ini mengambil, kalau tensesnya simple present, a book sebuah buku. We have to analyze, kita harus menganalisa mana subjek, mana predikat, dan objek.
subjeknya adalah ayah, objeknya adalah buku, berarti yang tengah ini teks ini adalah verb phrase. Ini kalimat aktif. Karena apa? Diingat-ingat, kalimat aktif dari subjeknya me. Ayah mengambil buku. Berarti ini. How can we change it into a passive sentence? Bagaimana kita mengubah kalimat ini yang aktif itu menjadi kalimat pasif? Diubah menjadi, gimana caranya tadi? Sebuah buku ini ditaruh di depan, kemudian ayah ini ditaruh di belakang, ditambahi kata oleh, seperti tadi. Oleh dalam bahasa Inggris disebut by, tulisannya B dan Y. Jadi seperti ini. Bukunya ditaruh di depan, a book, dari objek buku berwarna hijau ini tulisannya berubah menjadi subjek, tetap a book. Kemudian father, ini yang berwarna biru ini, dari subjek berubah menjadi objek di sini. Father, tapi ada by. Ini sama dengan oleh. Oleh. Nah, kemudian ini bagian yang paling penting. Verb phrase, frase kata kerja berubah menjadi to be diikuti verb 3. Ini rumus passive sentence dalam bahasa Inggris. To be diikuti verb 3. To be-nya adalah to be di tenses kalimat masing-masing. Kalimat ini tensesnya apa? Ketika verb 1 diikuti S, ini verb 1 diikuti S di teks ini. Tensesnya adalah simple present. Maka to be-nya juga harus to be-nya simple present. To be-nya simple present is, am, atau are. To be verb 3. Yang pasti kan yang verb 3-nya saja. Verb 3-nya kan pasti. Ditulis saja dulu verb 3-nya. Take itu bentuk keduanya. Took bentuk ketiganya. Taken. Kemudian to be-nya simple present is, am, atau are. Ada 3. Nah, menentukannya adalah melihat subjek di sini. Subjeknya a book berarti is. He is taken by father. Kemudian yang kedua, ketika kalimat tersebut diubah menjadi tenses yang lain seperti simple past. Father took a book. Father took a book. Ini kalimat aktif atau pasif? Sama, ini kalimat aktif. Karena artinya mengambil. Took ini artinya mengambil tapi di masa lampau. Ya. Loh, kok berbeda? Ya, ini sama-sama mengambilnya. Kalau teks yang pertama tadi mengambil kebiasaan, kalau yang kedua took ini mengambil di masa lampau. Gimana cara menjadikan kalimat yang kedua ini menjadi kalimat pasif? Ya, sama langkahnya. Dianalisis dulu. Mana subjeknya? Nih, father yang berwarna biru. Nih, subjek ayah. Objeknya mana? A book. Sebuah buku. Jadinya nanti sebuah buku ini ditaruh di depan. A book, terus kemudian by father tetap. Yang berubah adalah yang verb phrase. Verb phrase. Took verb phrase. Menjadi tetap a book. By father tetap. A book yang awalnya objek, di sini objek berubah menjadi subjek. A book yang tulisan berwarna hijau. Kemudian father yang awalnya subjek di sini berubah menjadi objek di sini father dengan tambahan by, sama oleh ayah. Seperti ini tadi, oleh ada tambahan. Terus took. Nah, berubah menjadi to be verb 3. Yang sudah pasti adalah verb 3. Tiganya kan sudah pasti. Ya. Take, took, bentuk ketiganya taken. Jadi semua kalimat pasif itu selalu verb 3.
depannya ada to be. To be-nya adalah to be tenses masing-masing. Nah, kalimat ini, kalimat yang kedua ini tensesnya apa? Untuk simple past. To be-nya past hanya ada dua, yaitu was dan were. Terus ini sebelah sini, to be-nya diisi was apa were, dilihat subjeknya. A book, to be-nya was apa were, ternyata to be-nya was. Jadi a book was taken by father. Kemudian yang ketiga, nah berbeda lagi. Father is taking a book. Ayah sedang mengambil sebuah buku. Ayah sedang, ini ayah, is taking, to be verb ing, is mr diikuti verb ing, followed by object, objeknya buku. Ini artinya ayah sedang mengambil buku. Ini present continuous tense. Jadi tepat sekarang ini ayah mengambil buku. Bagaimana? Sama seperti yang tadi. Jadi bukunya ditaruh di depan sini. Kemudian by father di sini, father ayah di sini, ayah. Jadi di belakang ditambahi dengan by. Nah, be verb 3. Present continuous. To be-nya apa? Yang pasti kan verb 3-nya ditulis dulu. Continuous itu to be-nya kan cuma being, ditulis saja being, kan tidak ada pilihan lain. Kemudian present, is m apa are, dilihat. A book, jadi is. Di sini is. A book is being taken by father. Ini cara seperti ini kita gunakan kalau kita hafal tenses, tahu tensesnya. Ya, bagi yang susah menggunakan cara seperti ini, apakah ada cara lain yang lebih mudah? Ada ya, jawabannya sama, hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini another idea atau cara yang lain adalah dengan melihat tabel seperti ini. Lihat, ini verb phrase, frase kata kerja, aktif dan pasif. Ketika frase kata kerja di aktif itu verb 1 s atau es, maka jadinya adalah antara is and are diikuti verb 3. Ketika frase kata kerja aktifnya verb 2, maka di pasifnya adalah was were diikuti verb 3. Jadi pasif itu semuanya pasti verb 3. Contoh, ketika soal yang tadi atau contoh yang tadi kita terapkan dengan cara ini. Lihat, nah ini contoh, example, contoh. Yang pertama tadi, father takes a book. Langkah pertama tetap ini, book ini taruh di depan, di sini, ya di depan sini. Kemudian father ini taruh di belakang sini, ya, ditambahin by di depannya. Nah, kemudian takes ini termasuk apa? Ini kan kalimat aktif. Takes ini verb 1 s. Verb 1 s. Yang mana? Yang pertama ini. Jadinya antara is, am, are diikuti verb 3. Yang pasti adalah yang verb 3. Kan tidak ada pilihan. Ditulis saja verb 3-nya. Gimana? Taken. Ya. Taken ini verb 3 dari take. Kemudian taken ini verb 3-nya sudah. Nah, verb 3-nya. To be-nya pilih salah satu, ya, is, am atau are. Ketika subjeknya father, maka ini is. Tensesnya apa? Tidak tahu, tapi jawabannya betul. Gimana? A book is taken by father. Kita hapus ini. Jadinya adalah seperti ini. A
book is taken by father. Yang kedua, father took a book. Gimana caranya? Sama dengan yang tadi. Which one is a subject? Ini subjek yang biru, father. Objek yang hijau, a book. Caranya adalah objeknya ditaruh di sini, kemudian fathernya ditaruh di sini, ditambahi apa depannya? By father, F, by father. Nah, kemudian took ini termasuk yang mana? Kalau kita tidak tahu tensesnya. Took ini verb 2. Di sini verb 2. Aktif. Nanti jadinya antara was were diikuti verb 3. Was were diikuti verb 3. Yang pasti kan yang verb 3. Ditulis saja verb 3. Taken. Kemudian was apa were? Kita hapus dulu. Was apa were? Verb 3-nya ditulis dulu. Taken. Kemudian was atau were to be-nya. Di sini was atau were. Ya. Lihat subjeknya. Father, ayah. Was. Jadinya adalah a book was taken by father. Kemudian yang terakhir, father is, ya apa ini tensesnya? Father is taking a book. Ayah sedang mengambil buku. Wah, tidak tahu ini tensesnya apa. Tapi apakah kita bisa mengubah ini menjadi pasif? Bisa. Ya. Sama langkahnya. Ini a book ini ditaruh di depan sini. Father ditaruh di belakang sini. Dan ditambahkan by di depannya. Nah, kemudian ini is taking, ini kuncinya. Is taking ini termasuk yang mana ini? Dari aktif ini yang mana? Is taking. Nah, ini is diikuti oleh verb ing. Maka jadinya antara is, am atau are diikuti being verb 3. Yang pasti kan yang being verb 3-nya ditulis saja. Being verb 3-nya taken, ditulis dulu. Yang is, am, are ini kan tidak pasti, pilih salah satu. Dilihat subjeknya. A book berarti is. Sama ya. Jawabannya sama persis dengan yang tadi. Ya. Jadi diingat-ingat tabel ini agar bisa melakukan perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif. Lanjut, kita latihan beberapa soal dulu. Nah, selanjutnya ketika kita akan menghadapi sebuah latihan, kita bayangkan ada imaginary table, tabel imajiner. Tabelnya yang mana? Atau tabel bayangan? Ya, yang tadi. Ya, kalau tidak ingat, bolehlah dicatat kecil-kecil, terus ditaruh di mana begitu. Untuk dihafalkan, biar ingat, bukan untuk dilihat waktu ulangan ya. Nah, ini kita anggap tabel ini kita semua hafal. Lalu ada soal seperti ini, exercise, artinya latihan. Yang pertama, John started a game last week. Nah, ini kalimat aktif. Karena John ini subjek melakukan pekerjaan, memulai permainan minggu lalu. Langkah pertama, still same way, we have to analyze, kita harus menganalisa which one is a subject and which one is an object. Subjeknya mana? John yang berwarna biru. Objeknya mana? A game yang berwarna hijau. Berarti started yang berwarna hitam ini, yang terletak antara subjek dan objek adalah verb phrase. Sedangkan yang ini, last week ini diabaikan. Sama, a game taruh di depan, a game ya taruh di sini. Kemudian John ditaruh di belakang, tambah by artinya oleh. Started ini yang mana? Ini started ini tensesnya apa? Ya enggak tahu. Kita kan enggak tahu tenses yang pakai tabel. Kalau tahu tenses ini simple past kan langsung. Kalau enggak tahu pakai tabel. Started artinya memulai tapi di masa lampau. Yang mana? Yang verb 2 ini.
kan verb 2. Maka jadinya antara was dan were diikuti verb 3. Yang pasti kan yang verb 3. Ditulis lagi aja verb 3-nya. Verb 3. Ya, started. Terus kemudian depannya ini was atau were, dilihat subjeknya. A game, satu berarti isinya was. Kemudian yang kedua, John can eat a cake every day. John bisa makan roti setiap hari. Kalimat aktif atau pasif? Aktif karena memakan, melakukan pekerjaan. Sama langkahnya. Subjeknya mana? John. Objeknya mana? A cake. Berarti tengah-tengah ini adalah verb phrase-nya di tengah. Terus ini diabaikan. Nah, yang diabaikan ya ditulis lagi di belakangnya. Tempatnya tadi mana? Last week di sini, ditulis lagi di sini. Ini diabaikan. Everyday ini juga diabaikan. Dianggap tidak ada. Nah, ini dihapus, tidak apa-apa, dihapus dari pikiran dulu biar tidak menambah beban. Kemudian a cake ya ditaruh di depan sini, a cake. Kemudian John ditaruh di sini, John. Ya, ditambahi by di depannya. Ya, seperti ini. Ini ya. A cake can be eaten by John every day. Ini jawabannya. John-nya ditaruh di sini, ada by-nya. Ini garis ini salah ya, dihapus dulu. Kemudian can eat, ya, can eat. Ini termasuk yang mana di antara ini aktif yang di sebelah kiri? Ternyata can itu merupakan models diikuti verb 1. Jadinya adalah ya modelsnya itu ditulis lagi ditambahi be ditambahi verb 3. Maka can-nya ditulis lagi ditambahi be ditambahi verb 3. Eat bentuk 1, bentuk kedua ate, tulisannya ate, bentuk ketiga eaten. Seperti ini. Kalau sudah ketemu, everyday-nya ditulis lagi. Kan mudah sekali mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau mengucapkan kalimat pasif. Kemudian yang terakhir adalah Sam is taking some pens. Gampang ini, subjeknya yang biru, ini objeknya yang hijau. Berarti some pens ditaruh di sini. Kemudian Sam ditaruh di sini yang kedua. Sam terus depannya ditambahi apa tadi? Ya, B dan Y. By. Artinya adalah oleh. Kemudian is taking. Termasuk yang mana? Ya, termasuk yang ini ya. Kita pura-pura tidak tahu saja ya kalau ini tensesnya present continuous. Kalau tahu kan pakai cara yang pertama tadi lebih mudah. Jadi yang tidak tahu tenses diingat-ingat tabelnya saja. Is diikuti verb ing. Ya, ini kan is, kemudian taking verb ing. Ini. Jadinya antara is and are diikuti being verb 3. Yang sudah pasti kan being verb 3. Ditulis dulu. Jadinya seperti ini. Ini dihapus dulu garisnya. Ini kan sampai di sini. By-nya ada. Sam-nya di belakang sini. Being verb 3-nya ditulis dulu ya. Being verb 3. Loh, ini kok are? Kok bukan is seperti ini? Ini kok